Bismillah, insya Allah. Andai, sebetulnya kan tidak boleh berandai-andai ya. Ada 10% saja dari peserta pelatihan online saat ini yang mempraktekkan dan mengamalkan ilmu ini, Masya Allah, sudah lumayan, Alhamdulillah. Apalagi kalau ada 50%, 75%, Masya Allah, itu luar biasa. Dan mudah-mudahan ini bisa membumi di Indonesia minimal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ayah, ibu, ustadzah, para peserta pelatihan online metode Utrujah, kita bertemu pada hari ini, pertemuan terakhir dalam pelatihan online ini. Masya Allah, saya banyak belajar dari para peserta pelatihan. Saya melihat, membaca postingan-postingan di Facebook atau hasil tugas dari semuanya. Masya Allah, saya banyak mendapatkan penyemangat baru. Barakallahu fikum, barakallahu fina jami'an. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita istiqomah, tentu dengan kekuatan azam dan kesabaran yang powerful. Bismillah, insya Allah. Baik, sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, coba kita tengok kembali materi sebelumnya ya. Di 12 materi itu, dan insya Allah hari ini kita akan membahas sukun ya, materi ke-12, dan bagaimana aplikasi membaca langsung ke Al-Quran. Coba kita perhatikan 12 materi yang tertera berikut ini, yang sudah kita pelajari cara membacanya di pertemuan sebelumnya. Di situ ada fathah, kemudian exercise, ada fathah sambung, kemudian exercise, mad fathah, exercise, baru kemudian di materi keempat ada kasroh, selanjutnya exercise, materi kelima mad kasroh, exercise, dan seterusnya ya, sampai yang materi 12 tersebut. Kemarin ada pertanyaan, kenapa ustazah kok materi 1 tidak fathah, kemudian materi 2 kasroh, materi 3 dhammah? Kan sepertinya lebih mudah. Itu huruf-huruf terpisah semua. Ya, misalkan ba, ma, la, wa, kalau di kasroh bi, mi, li, wi, atau dengan urutan yang lain, dan kalau di dhammah kan cukup huruf-huruf terpisah tersebut. Baik. Jadi di sini pembelajaran metode Utrujah itu kita sudah tahu dari sebelumnya ya. Kita mulai dari yang paling mudah, kemudian yang mudah, kemudian ke yang susah, dan ke yang lebih susah. Dari urut-urutan ini kita lihat, yang satu fathah, yang kedua masih fathah tetapi dengan huruf sambung, yang ketiga juga masih fathah dengan madnya. 1, 2, 3 ini kita masih fathah, anak-anak masih terfokus dengan fathah nih, masih fathah, masih mudah. Tetapi kalau kita urutkan fathah, kasroh, dhammah, nanti setiap ketemu dengan materi baru sudah berubah lagi, udah kasroh lagi, berubah lagi menjadi dhammah, karena nanti akan terlihat di exercise. Begitu exercise 1 kan masih fathah ya, 2 berarti kan ada fathah lepas dan ada fathah sambung di exercise 2. Langsung dengan fathah sambung semua karena semua masih fathah. Exercise 3 kita ada kombinasi dengan fathah sambungnya. Misalkan contoh ya, kalimat kasaba, ba-nya panjang, yang ka dan sa-nya adalah fathah, masih fathah, kasaba. Atau contoh lain,
kola. Ini masih fathah semua. Dari urut-urutan tersebut, kita ada materi, kemudian ada exercise. Materi berikutnya, kemudian exercise. Kemudian ada pertanyaan, kapan kita akan mempelajari materi baru? Contoh, materi kedua, fathah sambung. Kapan kita akan belajar itu? Waktunya adalah ketika anak sedang exercise materi 1. Maka sudah diperkenalkan dengan materi 2. Berarti begitu anak exercise misalkan kita pakai buku panduan di materi 1, sudah diperkenalkan dengan materi 2. Seperti yang kemarin saya contohkan, begitu Lubna selesai di materi 1, kemudian Dr. Sarmini menyarankan, sambil exercise silahkan coba tiap hari stimulan materi kedua minimal 5 kali. Minimal 5 kali. Di stimulan materi kedua minimal 5 kali. Jadi, bisa dibayangkan, begitu exercise 1 selesai, berikutnya bisa langsung exercise 2. Karena materi keduanya sudah distimulan lebih dahulu. Ya, begitupun dengan materi-materi berikutnya. Kapan mad fathah dikenalkan? Sama ya, ketika exercise 2, mad fathah sudah dikenalkan. Selama exercise berjalan, begitu mad fathah dikenalkan. Jadi begitu exercise fathah sambung selesai atau exercise materi kedua selesai, bisa langsung exercise materi 3. Jadi tidak berurut, begitu exercise 2 selesai, berikutnya materi 3, berikutnya exercise, berikutnya kasrah. Tidak. Karena kita ingin percepatan kan, kita ingin akselerasi, ingin segera balita kita atau lansia kita atau anak-anak kita, murid-murid kita segera membaca Al-Quran. Begitu ya sampai materi-materi selanjutnya. Yang perlu menjadi catatan penting buat kita semua adalah bagaimana membimbing anak-anak dalam membaca adalah pendampingan dari kita melalui alat tunjuk yang kita pakai. Seperti kemarin ya, menunjuk fathah di harokat fathahnya. Kemudian cara menunjuk mad fathah seperti apa? Kasroh, di harokat kasrohnya dhammah, di harokat dhammahnya, dan seterusnya. Video-video kemarin yang dikirim peserta ada beberapa yang perlu dikoreksi ya. Silahkan disimak kembali materi yang kemarin. Cara membaca metode utrujah. Silahkan dibuka kembali, dilihat kembali bagaimana cara menunjuk kasroh, fathah, mad kasroh, dan selainnya. Ini contoh cara penunjukan. Misal kita sekarang sudah masuk di exercise materi 3. Berarti exercise mad fathah. Contoh kalimat seperti yang tadi disebutkan, misal maka ini cara membacanya adalah perhatikan alat tunjuk. Kasaba, seperti ya. Diulang. Kasaba, dari sini. Jadi bukan dari sini, bukan dari harokat mad fathahnya. Kasaba. Ya, perhatikan alat tunjuk ketika mad fathah. Atau kalimat lain. Apa kalimatnya? Jadi dari sini. Dari sini kola. Jadi mereka tidak dikenalkan istilah. Apabila ada alif sebelumnya fathah, maka dibaca 2 harokat atau 2 fathah. Nah, kita pun tidak menerangkan bahwa ada 2 alif atau 2 harokat. Kita cukup ikuti telunjuk ustazah atau ikuti telunjuk Umi ya. Tunjukannya Umi. Nah, ini dibeginikan berarti panjang. Kola. Gitu nggih? Kola. Karena kita
tidak memperkenalkan teori dan istilah tadi. Apalagi ya yang misalkan santri-santrinya adalah para lansia. Ustazah, mumet lah saya kalau udah dikenalkan apa itu mad, ikhfa dan lain sebagainya. Jadi kita menghindari istilah dan teori. Cukup dengan mencontohkan dan membimbing dengan alat tunjuk tadi. Jadi semakin kita sering, misal mad fathah kita sering menunjuk begini ketika ada mad fathah misal, maka anak kalau sudah terbiasa nanti tanpa alat tunjuk pun sudah bisa. Kasaba sudah terbayang gitu. Begitu menemukan bentuk seperti ini, dia tanpa alat tunjuk pun dia membayangkan bahwa membacanya itu dengan alat tunjuk gitu. Kasaba dipanjangkan seperti itu. Dan cara mereka bisa panjang dan pendek itu dari mendengar dan menirukan. Jadi memang dengan metode utruja itu untuk bacaan guru harus standar dan mengerti tentang hukum dan teori tajwid. Bagaimana kita bisa mengajarkan dan mengetahui bahwa itu harus dibaca 2 harokat, harus dibaca 6 harokat kalau gurunya atau pendampingnya tidak memahami teori tajwid. Jadi seperti itu nggih, insyaallah semoga dimudahkan. Ini contoh cara penunjukan. Misal kita sekarang sudah masuk di exercise materi 3. Berarti exercise mad fathah. Contoh kalimat seperti yang tadi disebutkan, misal maka ini cara membacanya adalah perhatikan alat tunjuk. Kasaba, seperti ya. Diulang. Kasaba dari sini. Jadi bukan dari sini, bukan dari harokat mad fathahnya. Kasaba. Ya, perhatikan alat tunjuk ketika mad fathah. Atau kalimat lain. Apa kalimatnya? Jadi dari sini. Dari sini kola. Jadi mereka tidak dikenalkan istilah. Apabila ada alif sebelumnya fathah maka dibaca 2 harokat atau 2 fathah. Nah kita pun tidak menerangkan bahwa ada 2 alif atau 2 harokat. Kita cukup ikuti telunjuk ustazah atau ikuti telunjuk Umi ya. Tunjukannya Umi. Nah ini dibeginikan berarti panjang. Kola. Gitu nggih? Kola. Karena kita tidak memperkenalkan teori dan istilah tadi. Apalagi ya yang misalkan santri-santrinya adalah para lansia. Ustazah, mumet lah saya kalau udah dikenalkan apa itu mad, ikhfa dan lain sebagainya. Jadi kita menghindari istilah dan teori. Cukup dengan mencontohkan dan membimbing dengan alat tunjuk tadi. Jadi semakin kita sering, misal mad fathah kita sering menunjuk begini ketika ada mad fathah misal, maka anak kalau sudah terbiasa nanti tanpa alat tunjuk pun sudah bisa. Kasaba sudah terbayang itu. Begitu menemukan
bentuk seperti ini, dia tanpa alat tunjuk pun dia membayangkan bahwa membacanya itu dengan alat tunjuk gitu. Kasaba dipanjangkan seperti itu. Dan cara mereka bisa panjang dan pendek itu dari mendengar dan menirukan, mendengar dan menirukan. Jadi memang dengan metode utruja itu untuk bacaan guru harus standar dan mengerti tentang hukum dan teori tajwid. Bagaimana kita bisa mengajarkan dan mengetahui bahwa itu harus dibaca 2 harokat, harus dibaca 6 harokat kalau gurunya atau pendampingnya tidak memahami teori tajwid. Jadi seperti itu nggih, insyaallah semoga dimudahkan. Begitu juga dengan bacaan mad-mad yang lain atau bacaan di materi-materi yang lain. Yang kita perlu perhatikan ke anak-anak adalah alat tunjuk yang kita pakai juga dengan proses dengarkan dan tirukan. Seperti kalimat berikut. Coba kita perhatikan, di sini ada harokat berdiri dan mad kasrah di sini ya. Kita yang perlihatkan adalah ini kan berarti sudah masuk di exercise ya, exercise mad kasrah. Ketika menemukan harokat seperti ini, cara menunjuk adalah so, gitu. Ini kan pengganti alif di sini ya. So, ya, sodiqina. Kemarin cara menunjuk mad kasrah ditarik ke samping. Nah itu, perhatikan, mungkin nariknya jangan kecepatan karena akan memperhatikan bagaimana supaya bacaan ini dipanjangkan. Sodiqina, sodiqina, seperti itu. Kemudian juga cara menunjuk mad dhammah. Baik, di sini ada beberapa mad ya. Kita perhatikan cara menunjuknya. Qalu bala. Qalu bala. Maaf ini terhapus-hapus spidolnya. Contoh lainnya di sini kita cara menunjuk kalimat seperti ini. Di sini ada harakat kasrah berdiri ya. Sama cara menunjuknya dengan harakat fathah berdiri. Aibadihi. Seperti itu. Aibadihi. Begitu. Kemudian contoh lainnya, di sini kita bertemu dengan dhammah terbalik. Itu biasanya ada di akhir, ya, huruf H di akhir kalimat. Cara menunjuknya junuduhu, diikuti bulatan dhammahnya sampai ketukannya menjadi 2 harokat. Junuduhu, begitu. Itu contoh untuk harokat dhammah terbalik, dibaca 2 fathah atau dibaca 2 harokat. Jadi ke anak-anak cukup kita contohkan cara bacanya dan cara menunjuknya sehingga mereka akan membaca sesuai alat tunjuk kita dan sesuai apa yang kita contohkan. Kita perhatikan kalimat berikut ini. Di sini ada tanwin fathah atau fathatan. Untuk menunjuknya kemarin kita sudah belajar, cukup ditunjuk di harokat tanwinnya, sama kayak kita menunjuk fathah. Ini cara bacanya. Aliman khabiran. Aliman khabiran.
Itu juga dengan tanwin kasrah di sini. Ghalidhin. Ya, ghalidhin. Itu juga dengan tanwin dhammah. Sami'un. Cukup ditunjuk harokatnya. Kemudian bagaimana? Kemarin masih ingat cara membaca madlin atau madlayin. Di sini ada dua-duanya ya. Huruf linnya ada waw dan ya. Cara membacanya melingkar gitu ya. Auhayna. Diulang. Auhayna. Gitu. Jadi setengah lingkaran. Itu melengkung. Auhayna. Atau contoh lainnya. La syai'un. Seperti itu. Insyaallah anak akan mengingat bentuk-bentuk cara menunjuk kita. Bagaimana menunjuk mad kasrah, mad dhammah, mad fathah atau madlin dan yang lainnya. Dan insyaallah 30 juz mereka terus melihat alat tunjuk kita insyaallah. Itu akan membuat bacaan mereka lancar. Baik, kita masuk ke materi berikutnya yaitu sukun. Ini materi terakhir atau materi ke-12 dalam persiapan membaca Al-Quran di metode Utrujah. Untuk membaca sukun, tentu kita memerlukan minimal 2 huruf di situ. Huruf yang pertama berharokat dan huruf yang kedua sukun. Kita perhatikan contoh cara membaca dan contoh cara menunjuk menggunakan alat tunjuk di huruf yang sukun ini. Kita perhatikan poster berikut ini. Di sini poster huruf sukun atau huruf mati. Di sini ada 2 huruf. Yang pertama berharokat, yang kedua sukun atau mati. Karena ini materi terakhir dan kita sudah melewati materi fathah, materi kasrah dan materi dhammah, silahkan boleh di poster ini harokat huruf yang pertama kombinasi antara fathah, dhammah dan kasrah. Bebas ya, ini tidak ada panduan apakah harus huruf apa saja atau harokatnya harus fathah saja atau kasrah saja, tidak. Jadi silakan berkreasi. Untuk cara membaca sukun ini, kita perhatikan alat tunjuk. Seperti ini membacanya. Sya, qab, kut, mas, taj, rah, akh, qad, yad, dar, jaz, las. Kurang lebih seperti itu. Tetapi untuk mengajarkan secara poster ke anak-anak, tetap dengan SOP seperti sebelumnya. Dengarkan baik-baik, kemudian dengarkan dan tirukan. Seperti itu. Jadi menunjuknya cukup menarik ke samping. Tentu berbeda dengan cara menunjuk ketika mad kasrah. Kalau mad kasrah, contoh yang tadi ya, ditariknya tidak terlalu cepat, sehingga di situ cukup untuk 2 harokat. Tetapi yang sukun, gitu ya, sya, qab, kut, mas, langsung. Kita lihat ini cara menunjuk dengan bacaan sukun.
Baik, kita sekarang melihat contoh dalam kalimat. Karena ini contoh dalam kalimat, tentu exercise untuk huruf sukun kita sudah belajar 12 materi, maka exercise-nya akan bertemu dengan materi-materi sebelumnya. Dan anak-anak ketika bertemu sukun ini sudah mampu membaca dengan beberapa kalimat atau beberapa kata yang sudah mulai agak panjang. Baik, kita perhatikan contoh berikut. Di sini kita memiliki kalimat Al-Furqan. Ada 2 sukun di sini. Cara membacanya seperti yang tadi dicontohkan. Al-Furqanu. Sekali lagi. Ini cara membacanya. Al-Furqanu. Baik. Di kalimat lain, kita lihat ya, di sini ada harokat berdiri. Baik, sekarang kita ketemu dengan contoh sukun yang sebelumnya ada harakat fathah dan ada harakat kasrah. Cara bacanya Afril. Seperti itu. Atau di contoh lain kalimat Ishaqo. Seperti itu. Jadi anak-anak akan terbiasa dengan membacanya sesuai arah alat tunjuk yang kita pakai. Nanti ketika mereka sudah terbiasa, mereka bisa memakai alat tunjuk sendiri tanpa harus dipegang oleh ustadz-ustadzanya atau umi abinya. Begitu materi sukun, insya Allah lebih mudah untuk memahaminya, nggih. Dan silahkan diaplikasikan untuk metode pengajarannya dan cara menunjuknya terutama, sehingga anak-anak tidak perlu dikenalkan dengan teori dan istilah. Apalagi juga kalau kita punya murid lansia. Jadi cukup langsung dibaca. Begini, membedakannya gimana dengan alat tunjuk tadi? Seperti yang tadi disebutkan, insya Allah ini akan mudah dipahami dan diikuti oleh santri-santri kita, oleh anak-anak kita, oleh murid-murid kita, baik dari usia balita hingga lansia. Dengan metode utrujah ini, balita saja bisa, apalagi anak-anak, anak SMP, anak SMA, dan dewasa, itu pasti sangat bisa dan bisa lebih cepat. Dan tentu cara pengajaran seperti ini akan cocok untuk lansia. Silahkan, kalau tidak percaya silahkan dipraktekkan. Wah, ini ada nih tetangga dari kemarin minta diajarin membaca, tapi saya kebingungan harus seperti apa ngajarinnya, karena bentar-bentar lupa, seringnya lupa, bagaimana ya cara ngajarinnya. Nah, itu tentu perlu strategi dan ilmu pastinya. Dan beberapa postingan kemarin di Facebook juga saya melihat ada yang mau buka kelas lansia katanya. Masya Allah, ini subhanallah. Silahkan, dari sekian jumlah peserta, kira-kira berapa persen yang akan mempraktekkan ilmu yang didapat dalam pelatihan online ini? Tentu ini akan menjadi amal jariah yang luar biasa, yang akan sampai dan akan diterima oleh semua pihak yang ikut andil di dalamnya. Masya Allah, alhamdulillah, wa jazakumullah khairan katsiran.
Karena kita ingin bahwa ilmu ini tidak hanya sebagai referensi saja, tapi silahkan dipraktekkan, dan itu sebaik-baik ilmu yang dimiliki oleh seorang muslim. Bismillah, insyaallah. Andai, sebetulnya kan tidak boleh berandai-andai ya, ada 10% saja dari peserta pelatihan online saat ini yang mempraktekkan dan mengamalkan ilmu ini, Masya Allah, sudah lumayan. Alhamdulillah. Apalagi kalau ada 50%, 75%, Masya Allah, itu luar biasa. Dan mudah-mudahan ini bisa membumi di Indonesia minimal. Ya, bahkan kemarin Masya Allah ada tanggapan, melihat antusiasnya bahwa metode ini sepertinya mudah untuk diterapkan, apalagi melihat hasil yang sudah diterapkan ke putra-putrinya Ustazah Sarmini. Dia menyampaikan mudah-mudahan metode ini bisa menginternasional katanya. Di peserta kali ini kan ada beberapa perwakilan ya, perwakilan dari beberapa negara. Dari mereka ada yang mempraktekkan, memiliki murid di tempat tinggalnya, bahkan mungkin ada murid yang asli warga setempat. Masya Allah, ini kebaikan-kebaikan yang akan mengalir kepada semuanya. Dan Alhamdulillah kami dari Markaz Talaki Sahabat Al-Quran Kediri menjadi bagian dalam amal jariah ini. Ini merupakan sebuah kehormatan bagi kami. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan ini. Itu yang mudah-mudahan menjadi kebaikan buat kita semuanya. Baik, dari sini silahkan ayah ibu, ustaz-ustazah bisa membuat rancangan target untuk putra-putrinya, untuk santri-santrinya dalam menyelesaikan 12 materi ini. Panduannya seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, bahwa pembelajaran metode utrujah ini tidak linier, tapi paralel. Silahkan bisa membuat rancangan target waktu yang ingin dicapai dalam pembelajaran 12 materi ini. Kalau yang memiliki santri di lembaga, misalkan satu kelasnya beberapa anak, nanti silahkan masing-masing anak ya, dibuatkan seperti ini. Karena tiap anak pencapaiannya berbeda. Masya Allah, kemarin ada yang memposting tulisan putrinya usia, putri atau putra ya, usia 4 tahun lebih, baru 3 hari pembelajaran sudah mau selesai fathahnya atau materi satunya. Masya Allah, ini menjadi kebaikan yang luar biasa. Kalau mungkin kemarin masih bingung harus gimana cara mengajarkan anak-anak nih, udah 2 tahun lewat, 3 tahun, 4 tahun, dan baru dimulai hari ini yang terbaik. Kita mulai sekarang, kita mulai saat ini, ilmunya baru kita dapat, jangan disesali, kenapa enggak kemarin-kemarin, ya sudah. Tidak perlu disesali apa yang sudah kita lewati, tetapi kita fokus. Insya Allah, kapanpun kita start memulainya, insya Allah tidak ada hal yang sia-sia. Justru ini akan menjadi kebaikan buat kita, dan kita tidak tahu. Bahkan mungkin dan kita tidak tahu ya, dengan dimulai saat ini, walaupun usianya sudah 4 tahun, 5 tahun, bahkan lebih, kita tidak tahu pencapaian-pencapaian ke depannya akan seperti apa. Dan belum tentu juga yang dimulai dari usia 2 tahun, 3 tahun akan lebih cepat selesainya kalau tidak konsisten, kalau tidak istiqomah. Ya, bismillah, semoga tidak ada hal-hal yang perlu kita sesali berlebihan sehingga itu justru akan menghambat apa yang akan kita lakukan saat ini. Bismillah, kita mulai dengan kekuatan azam dan keistiqomahan yang terus kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kuncinya adalah, saya nitip, kita harus meminum
kita harus mengantongi segudang kesabaran. Terima kasih. Baik, kita akan melanjutkan praktek Al-Quran. Kita akan melanjutkan praktek dengan mushaf Al-Quran. Silahkan, mushaf Al-Qurannya diambil, dipersiapkan. Sudah semua punya, terutama yang sudah praktek-praktek ke putra-putrinya, ke santrinya. Wajib ini memiliki mushaf minimal ukuran A4. Lebih besar boleh, lebih bagus malah. Lebih kecil tidak boleh. Ustazah, kenapa kemarin kok tidak boleh mushaf terjemah? Jadi yang tidak boleh itu ya bukan terjemahnya. Tetapi ketika kita memiliki mushaf A4, kemudian mushaf tersebut terjemah, nah terjemahannya itu mengambil space untuk tulisan Al-Qur'annya. Jadi bukan terjemahnya. Kalau misalkan kita punya mushaf yang besar, memiliki mushaf yang besar, dan mushaf itu terjemah, tetapi space untuk tulisan Al-Qur'annya masih A4 minimalnya, tidak apa-apa, itu dipakai, digunakan. Kalau saya mempersiapkan mushaf ukuran B4 di atas A4, hampir 2 kali lipat A4. Walaupun Lubna baru menyelesaikan materi 1, saya sudah mempersiapkan mushaf. Saking semangatnya begini ya, mencari informasi tentang mushaf yang besar dan tulisannya enak buat mata, nyaman gitu ke mata. Sebetulnya kemarin sudah beli sih sebelum materi 1 selesai. Jadi mushaf sudah siap. Bahkan sesekali saya perlihatkan, saya buka, dia akan menyebutkan bunyi huruf yang dia tahu di mushaf tersebut, karena memang tulisannya besar-besar sehingga sangat nyaman untuk dilihat. Bagaimana supaya anak-anak atau balita kita tidak kaget ya, begitu sudah memakai Al-Quran, melihat tulisannya sudah panjang-panjang, kemudian sudah padat setiap halamannya. Ketika materi sukun, kita sudah sounding ke anak-anak atau ke balita kita. Nanti bentar lagi, Masya Allah, sudah mau pakai mushaf bacanya, sudah pakai Al-Quran bacanya. Seperti ini tulisannya, Insya Allah ya, semakin semangat, semakin lebih baik nanti bacaannya, dan Insya Allah Umi atau Ustazah akan membimbing adik, membimbing kakak, atau membimbing mas, membimbing mbak, dan seterusnya. Jadi anak tidak kaget begitu memulai dengan mushaf Al-Quran. Sudah dipersiapkan secara mentalnya dan secara maknawiyahnya juga sudah dipersiapkan. Jadi anak tidak terlalu kaget. Dan yang menjadi catatan penting bagi kita semua, ketika anak mau memulai ke Al-Quran, perlu diperhatikan bacaan panjang pendeknya. Sudah konsisten apa belum? Kalau masih belum konsisten, belum istiqomah di bacaan panjang pendeknya, mad tabi'i ya, mad fathah, mad kasrah, mad dhammah, itu perlu ada yang dikoreksi. Bisa jadi ini dari pembelajaran awal ketika masuk di materi mad fathah, mad kasrah, mad dhammah tersebut yang tidak konsisten. Jadi perlu diperhatikan nanti ketika masuk di materi mad fathah, mad kasrah, dan mad dhammah, anak tidak boleh exercise terlebih dahulu sampai betul-betul sudah dikuasai bacaan mad tersebut. Sehingga ketika sudah masuk di materi-materi berikutnya, materi fathatain, kemudian madlin dan sukun, anak sudah tidak ada koreksi lagi terhadap bacaan panjang pendek di mad tabi'i atau ya mad kasrah, mad fathah, dan mad dhammah tadi. Begitu bisa dipahami ya semuanya. Jadi insya Allah ketika mulai Al-Quran, kita tinggal mengenalkan hukum-hukum tajwid yang belum kita ajarkan.
di poster-poster yang kita sediakan. Baik, kita mulai dari surat Al-Fatihah, nggih. Kita perhatikan di sini kita bertemu dengan tasydid. Ternyata di Al-Fatihah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 12, 13 lah ya. Ada 13. Nah, kita ketemu banyak tasydid di sini, jadi kita mengenalkan tasydid terlebih dahulu. Ketika kita mengajarkan tasydid itu seperti apa? Kuncinya ada di alat tunjuk. Dan untuk hal-hal baru, kita kembali ke dengarkan dan tirukan. Itu kuncinya, nggih. Sehingga kita tidak lagi bingung, ini gimana? Ustazah, gimana mereka bisa baca? Gitu ya. Jadi, dengarkan dan tirukan untuk hal-hal yang baru. Jadi anak ketika masuk Quran tetap membaca sendiri, kecuali hal-hal baru bagi mereka kita contohkan, mereka menirukan dan dilanjutkan dengan bimbingan alat tunjuk oleh ustazahnya atau oleh umi abinya. Kita praktek langsung di sini bagaimana cara menunjuk membaca kalimat-kalimat yang panjang. Setelah sebelumnya kan kita sudah praktek dengan satu kalimat atau satu kata yang kita tunjuk di awal tadi. Ini mushaf yang saya sebutkan tadi, ukurannya B4. Kalau dibuka seperti ini, 2 halaman ini kalau dibuka seperti ini, lebih dari setengah meter, lebih dari 50 cm lebarnya. Jadi Masya Allah luar biasa, enak sekali melihatnya dan tulisannya besar-besar. Contohnya ini jari saya, nah, tulisannya sebesar jari. Sangat nyaman sekali. Baik, kita mulai. Cara menunjuk bacanya, kita langsung ketemu dengan sukun kasrah. Sukun yang sebelumnya ada harakat kasrah. Kita contohkan cara menunjuk basmalah. Bis diarahkan ke sukunnya ya, dari harakat kasrah diarahkan ke sukun. Bis, mim diarahkan ke tasydid, la, hir, rah, ma, nir, rahimi. Diulang lagi, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu untuk menunjuk basmalah. Jadi di sini kita bertemu 2 tasydid. Nanti ketika baru mulai atau masuk ke Al-Quran, bacaan anak-anak mungkin akan terbata-bata atau terpatah-patah. Tidak apa-apa. Karena ini namanya juga proses. Apalagi dengan alat tunjuk kita lebih mudah untuk ditunjukkan secara perlahan-perlahan. Tinggal kitanya aja harus mengantongi stok kesabaran yang luar biasa. Bismillah. Ini proses bersama Al-Quran yang akan menghantarkan putra-putri kita sukses dunia akhirat insya Allah. Ayat berikutnya kita baca lagi. Alhamdu lillahi sini ya, rabbil alamina. Begitu, sekali lagi. Alhamdu lillahi rabbil alamina. Begitu ya. Silahkan nanti ayat-ayat berikutnya juga dipraktekkan dengan contoh yang tadi.
Dengan pembelajaran syiddah ini, maka kita akan ketemu dengan, maka di situ kita akan bertemu dengan gunnah, kemudian idgham bi gunnah, sekalian iqlab, ikhfa pembelajarannya. Ketika ada tasydid gunnah, perhatikan alat tunjuknya. Kalau tadi kan tasydid biasa, seperti bismillah, seperti ya. Kalau ini karena di sini gunnah dan harus ditahan 2 harokat, maka kita muter di sini. Ya. Muter di sini sampai betul-betul bacaannya sudah 2 harokat. Ya. Innallaha, begitu. Jadi muter di tasydidnya itu, muter sampai betul-betul bacanya sudah 2 harokat. Atau seperti ini, mim, gini ya, mim, gitu ya, mim. Kalau bertemu dengan idgham bila gunnah, di sini idgham bila gunnah yang tidak pakai dengung ya, yang tidak ditahan. Ini langsung, ini sama dengan bacaan sebelumnya. Jadi ini dilewat tanpa dibaca. Jadi langsung ke anak-anak itu mir rabbikum, mir rabbikum, begitu. Adapun kalau idgham, nah ini idgham bi gunnah, ini harus dengung sama seperti gunnah tadi. Jadi langsung dari sini, may yakulu, ulangi, may yakulu, gitu ya. Ini cara nunjuk mad dhammah. May yakulu, sama dengan iqlab juga. Di sini kan ada tanda mim ya. Ini sama, tinggal diputar-putar saja. Mim ba'di, gitu. Begitu juga ketika bertemu ikhfa. Walaupun di sini tidak ada tasydid, tetapi cara menunjuknya kita samakan dengan idgham tadi, dengan gunnah tadi. Supaya apa? Supaya anak tahu anak ini, ini harus ditahan. Gitu ya. In kuntum, gitu. Jadi di sini kita putar-putar gitu ya. Di sini putar-putar. Hati tadi ini takut kehapus. In kuntum, ya. Jadi sampai betul-betul ditahan 2 harokat. In kuntum, begitu. Berikut contoh untuk sama, diputar-putar di sini sampai dia mendapat 2 ketukan. Wazawwajnahum bihurin ainin, seperti itu. Ulang sekali lagi. Wazawwajnahum bihurin ainin, gitu ya. Insyaallah semakin terus dipraktekkan ke anak-anak, semakin dia sering melihat ketika bertemu bacaan seperti ini, ditunjuk seperti itu, maka dia pun akan memahami, cara bacanya begitu, ditahan 2 harokat.
tanpa dia tahu, oh itu tuh 2 harokat apa berapa harokat. Tanpa kita juga menjelaskan ini ditahan 2 ketukan apa 2 alif. Tapi cukup dengan dengarkan dan tirukan. Kita berikan contoh. Ketika selesai surat Al-Fatihah, kemudian kita masuk ke surat Al-Baqarah. Di halaman pertama surat Al-Baqarah dan di ayat pertama, di situ bertemu dengan huruf hijaiyah. Bagaimana cara mengajarkannya? Tinggal dengarkan dan tirukan tanpa teori dan istilah. Jadi kita menghindari teori dan istilah bahwa ini mad harfi musaqqal. Jadi bagaimana anak mengetahui bahwa ayat tersebut atau huruf tersebut dibaca panjang 6 harokat? Karena ini mad harfi musaqqal ya. Dibaca panjang 6 harokat. Mana yang harus dibaca 6 harokat, mana yang ditahan 2 harokat. Mengetahuinya dari alat tunjuk. Juga dengarkan dan tirukan itu. Cara membaca awal surat yang seperti ini, atau surat-surat yang diawali dengan huruf hijaiyah, atau dalam istilah ilmu tajwid adalah mad harfi musaqqal. Di sini di Al-Baqarah ayat 1, bagaimana anak-anak atau balita kita bisa membaca ayat seperti ini? Masih ingat apa yang harus kita lakukan? Betul. Dengarkan dan tirukan. Itu kuncinya di situ. Karena ini hal baru bagi anak-anak. Dan jangan lupa juga alat tunjuknya. Alif, lam, mim. Sampai 6 harakat ya. Jadi itu kan lam di situ 6 harakat, mimnya 6 harakat. Kemudian ada dengung yang harus ditahan. Untuk bacaan alif lam ini kan aslinya adalah tulisannya seperti ini. Begitu. Jadi di sini ada alif, lam, kemudian di sini. Di sini kita putar-putar ya. Kita putar-putar sehingga ditahan 2 harokat. Alif, la, lamnya dibaca 6, la, lam, mim. 6 ya. Porsi 6-nya silahkan diperhatikan. Insting itu ya. Karena 6-nya bacaan lambat dengan 6-nya bacaan cepat tentu berbeda. Diulang sekali lagi. Alif, lam, mim. Insyaallah nafasnya harus kuat ya. 6 harakat. Seperti itu. Nanti di surat Ali Imran ketemu lagi alif lam mim. Ini ya maha rahmannya Allah, masih dipertemukan dengan alif lam mim, belum dipertemukan dengan ayat belum dipertemukan dengan awal surat ya dengan huruf yang lebih sulit. Misalkan di Ali Imran tahu-tahu kaf, ha, ya, ain, shad. Itu kan belum ya. Belum tulisan awal suratnya belum. Nah, ini
dibandingkan untuk anak-anak atau lansia, nah itu sudah harus gimana lagi bacanya. Tapi alhamdulillah di Ali Imran masih alif lam mim. Kemudian di Al-A'raf itu baru alif lam mim shad, baru ada tambahan shad saja. Setelahnya ada di surat Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr, alif lam ra. Perubahannya ra satu huruf saja. Baru bertemu di kaf, ha, ya, ain, sad yang lumayan agak panjang, itu nanti di surat Maryam, surat ke-19. Dan ini tidak semua surat, dari 114 surat, persentasenya berapa yang dimulai dengan huruf-huruf hijaiyah ini. Jadi, kenapa kita dari awal itu langsung mengajarkan bunyinya, tidak mengajarkan nama hurufnya. Ini kita kan di awal-awal surat seperti ini kita menyebutkan dengan nama huruf yang anak-anak belum belajar sebelumnya. Nah, belajarnya langsung di sini, dengarkan dan tirukan. Nanti ketika dia udah ketemu di surat-surat lain, mungkin dia lupa cara bacanya, tetapi dia tahu ini bukan dibaca misalkan alama atau alamaso atau alaro, tidak. Dia tahu itu tidak dibaca seperti itu, tapi mungkin lupa bagaimana cara bacanya. Kembali ke pendampingnya atau ke gurunya. Bacakan, ya, dengarkan dan tirukan seperti itu. Insyaallah ya. Ini untuk memudahkan anak-anak, ya terkhusus anak-anak, balita dan lansia. Mudah-mudahan dengan seperti ini jadi lebih asyik dan mereka tidak jenuh dan tidak merasa kesulitan. Di sini ayat-ayat yang tertera di dalam mushaf Al-Quran yang terdiri dari huruf hijaiyah. Bisa dicek ada di surat apa saja. Bagaimana tahu ya, anak-anak atau balita kita mana huruf-huruf yang dibaca 2 harokat, mana yang dibaca 6 harokat, dan mana yang harus ditahan. Prinsipnya masih tetap sama, dengarkan dan tirukan, juga alat tunjuknya bermain di sana. Harus berfungsi alat tunjuknya. Dan lebih mudahnya lagi, kita perhatikan di mushaf Al-Quran, ini sangat memudahkan ya. Perhatikan ada tanda-tanda harokat, atau di sini kalau di alif lam mim ada alis, tanda alis. Kalau di toha sini kan ada harokat berdiri. Nah, ini sangat memudahkan buat kita bahwa yang memiliki tanda alis itu semua yang dibaca 6 harokat, dan yang ada harokat berdirinya cukup dibaca 2 harokat. Kemudian lantas bagaimana Ustazah? Kalau ternyata setelah khatam 30 juz, mereka masih lupa tuh cara bacanya, ayat-ayat yang seperti ini, ayat-ayat yang dimulai dengan huruf seperti ini. Ya buatlah khatam kedua, khatam ketiga, dan seterusnya. Jadi tujuan kita memang bukan sekedar hanya khatam baca 1 kali. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan bisa khatam 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Sehingga sangat memudahkan nanti ketika sudah mulai menghafal Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Baik, kita masuk di halaman ketiga atau halaman kedua di surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah.
Kalau tadi di surat Al-Fatihah atau di awal surat Al-Baqarah mereka masih rasa ringan atau belum terlalu berat. Tapi begitu masuk di halaman ini, mereka melihat halamannya sudah penuh, tulisannya juga sudah padat-padat. Nah, kita semangati mereka. Bagaimana supaya perasaannya tidak berat, lantas mungkin akhirnya menemukan kesusahan-kesusahan. Kita angkat maknawiyah mereka. Bahwa Rasulullah dulu juga belajar membaca Al-Quran bertalaki dengan malaikat Jibril. Atau para sahabat belajar Al-Quran bertalaki kepada Rasulullah SAW. Sehingga dia merasa, wah, berarti sama. Sekarang saya juga sedang belajar Al-Quran, diajarkan oleh Umi, Abi, atau Ustadzah. Jadi dari situ maknawiyahnya terangkat, semangatnya muncul. Dan semoga ini menjadi jalan kemudahan buat dia untuk mudah membaca di halaman ini dan timbul kecintaan dia terhadap kalimat-kalimat Al-Quran di halaman ini, sehingga muncul juga nanti kecintaan-kecintaan dia di halaman-halaman berikutnya sampai dia mencintai Al-Quran. Begitu juga nanti ketika memulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, kita ceritakan apa keutamaan surat Al-Fatihah, keutamaan surat Al-Baqarah, keutamaan surat Al-Imran, dan seterusnya. Sehingga sebelum memulai kita bercerita tentang itu, anak semakin penasaran, anak semakin senang, anak semakin jatuh cinta dengan surat tersebut. Bahwa membaca Al-Baqarah itu akan menaungi mereka ketika di hari kiamat nanti. Al-Baqarah dan Ali Imran. So ini akan membuat mereka semangat. Ghayatan sama ghamamatan, bahwa Al-Baqarah dan Ali Imran akan menaungi mereka nanti di hari kiamat, di hari pembalasan. Semakin semangat mereka untuk menyelesaikan bacaan di surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Begitu juga di surat-surat yang lain, keutamaan surat yang lain disampaikan sebelum mereka membaca di ayat pertama surat tersebut. Atau kalau ketemu dengan ayat Asbabun Nuzul, kita bercerita di situ, Masya Allah, ini luar biasa. Selain membangkitkan semangat mereka, mereka juga menambah pengetahuan. Dan ini akan menambah kecintaan mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran. Baik, di halaman ini kita telusuri hukum tajwid apa nih yang akan dipelajari setelah sebelumnya belajar tasydid di surat Al-Fatihah, kemudian belajar mad harfi musaqqal di awal surat Al-Baqarah. Kita telusuri di sini, jangan sampai kita mengenalkan teori tajwid tanpa ada di halaman yang akan dibaca, tanpa hukum tajwid tersebut ada di halaman yang akan dibaca. Karena kita judulnya Learning by Doing. Begitu ketemu, dipelajari dan dipraktekkan. Jadi jangan sampai kita di sini nih, kita ketemu ikhfa, kita ketemu idgham, kita ketemu mad jaiz, mad wajib misal, kemudian kita pelajari semuanya di halaman ini karena ketemu semuanya. Tidak, satu-satu dahulu. Misal di sini coba kita perhatikan, kita belajar mad wajib dulu sama mad jaiz. Kita samakan bacanya ya antara mad jaiz dan mad wajib, dan kita tidak menyampaikan perbedaan keduanya, tapi kita perlu memberitahu ini dibacanya panjang. Seperti contoh dan mengikuti alat tunjuk. Setelah ini konsisten, mungkin di halaman berikutnya baru kita pertemukan atau baru kita kenalkan dengan hukum yang lain. Jangan borongan belajarnya. Yang penting begitu sudah selesai Al-Quran, selesai pula pembelajaran hukum tajwid semuanya. Berhitung ya. Contoh di sini ada mad wajib. Dibacanya kita samakan, seragamkan, misalkan 4 harokat. Tanda bacanya sudah ada seperti di mad harfi musaqqal
yang dijelaskan tadi ya. Jadi mengikuti ini. Sawaun. Gitu, ngikutin alisnya ini. Sampai betul-betul sudah 4 harokat. Sama ya seperti di mana ini? Di sini. Kama amana. Begitu. Dan di ayat-ayat yang lain juga. Jadi silahkan konsistenkan itu dahulu, baru nanti Ana dikenalkan dengan hukum tajwid yang lain. Learning by doing, tidak borongan, sehingga anak juga tetap enjoy dengan pembelajaran membaca Al-Qur'annya. Misalkan sekarang kita mau belajar lafzul jalalah. Lafaz Allah. Lafaz Allah ini kan ada 2 cara baca. Ada yang dibaca secara tebal, mufakham, atau secara tipis, ya, muraqqaq. Jadi ke anak-anak itu menyampaikannya, dengarkan dan tirukan. Kembali lagi tadi ya, dengarkan dan tirukan. Ya, dengarkan ustazah membaca. Zahaballahu. Zahaballahu. Atau contoh lain yang dhammah. Rasulullahi. Rasulullahi. Nanti ketika bertemu dengan lafzul jalalah yang dibaca tipis atau muraqqaq, contohnya seperti ini kan mungkin ketika otomatis mereka akan baca billahi. Tidak, kita contohkan billahi. Atau kita sampaikan, begini loh nah, ini kan dari bawah sebelumnya ya. Ini lafaz Allah, tapi sebelumnya harokatnya dari bawah, dibacanya billahi. Suaranya la. Billahi. Kalau ini kan dari atas harokatnya, maka dibacanya lohi atau lahu. Itu memudahkan insya Allah. Daripada kita menerangkan ini kan harokat fathah sebelumnya, harokat dhammah sebelumnya, maka dibaca tebal. Kalau yang satunya karena kasrah sebelumnya dibaca tipis, tidak. Karena kita dari awal kan tidak memperkenalkan fathah, dhammah, kasrah. Jadi begitu. Perlu hal-hal trik-trik apa yang perlu kita sampaikan yang tidak jelimet kepada balita-balita kita, anak-anak kita, atau para lansia yang kita ajari. Baik, sekarang kita masuk ke pembelajaran waqaf. Contohnya bagaimana membaca mad arid lis sukun. Misal ada kalimat yu'minuna. Nah, ketika di waqaf yu'minun, itu bagaimana mengajarkan ke anak-anak supaya mereka yang terbiasa mungkin sebelumnya kan dibaca, harokat itu dibaca di setiap akhir ayat, harokat dibaca. Nah, sekarang kita ingin mengenalkan bahwa di akhir ayat itu bacanya di waqaf. Yu'minuna dibaca yu'minun. Nah, kita dengan cara menutup harokat di akhir huruf kalimat tersebut. Ya, dari sini kenapa mushafnya dianjurkan yang besar. Baik, saya berikan contohnya. Baik, sekarang kita akan membaca di akhir ayat ini. Untuk contoh cara membaca waqaf mad arid lis sukun. Contoh biasanya kita membacakan seperti ini, anak-anak balita kita. Walahum yahzanuna. Harokat akhir masih dibaca. Nah, sekarang hari ini kita akan mempelajari atau menyampaikan tentang waqaf mad arid lis sukun. Tadi contohnya bahwa harokat huruf akhirnya ditutup saja. Jadi walahum
Yahzanu, gitu ya. Yahzanun. Sudah ditutup. Sehingga anak kan nggak membaca harokat apa. Jangan sampai, nah ini, jangan sampai kehalang ya hurufnya. Dengan ini kenapa mushafnya harus besar? Karena kalau ditutup jari kita, jangan-jangan kehalang hurufnya. Sehingga anak, apa itu huruf terakhir gitu. Begitu, kenapa dianjurkan pakai mushaf yang besar. Sehingga lebih mudah ya ketika ada harokat yang ditutup. Harokat yang ditutup seperti itu. Dan nanti, begitu ya, sama dengan ayat berikutnya juga, tattaku ya, tattakun ya, sudah itu sudah tutup, tattakun, atau di sini khasirin. Nah, anak-anak biasanya kalau sudah satu halaman di sini nih, ini mad arid disukun semua, masih dari awal Al-Baqarah mad arid disukun akhir ayatnya. Dan insya Allah ketika dia begitu masuk pelajaran mad arid disukun, insya Allah ini satu halaman ini mereka sudah paham. Di halaman berikutnya sudah tanpa ditutup atau sudah saya aja yang tutup, misalkan kata anaknya ya. Nah, itu insya Allah mudah. Insya Allah itu cara mudah untuk mengajarkannya. Kemudian ada mad yang lain di akhir ayat itu ya. Ada mad iwad. Nah, bagaimana cara mengajarkan mad iwad? Nanti ketika kita baru menemukan mad iwad, di situ diajarkannya. Kapan? Nah, insya Allah akan ketemu mad iwad ini. Silahkan di surat An-Nisa. Jadi masih Al-Baqarah ini mad arid disukun hampir semuanya. Semuanya ya, coba kita lihat. Silahkan dicek ya Bapak Ibu di surat Al-Baqarah, Ali Imran, keseluruhannya ya, bisa dicek itu mad arid disukun. Nah, kita akan ketemu mad iwad itu di surat An-Nisa. Silahkan dicek ada berapa mad iwad di situ. Jadi mad iwad itu adalah fathatain ya di akhir ayat yang akan kita baca waqaf. Silakan dicek ada berapa ratus di surat An-Nisa. Ada sekitar 168 ayat yang diakhiri oleh mad iwad. Jadi di sini aja ngajarinnya ya. Tidak perlu kita kenalkan ketika di Al-Baqarah, tidak perlu kita kenalkan mad iwad. Karena belum ketemu. Learning by doing. Nah, bagaimana cara ngajarkannya? Tanwin fathahnya kita tutup seperti tadi ya, harokat akhirnya kita tutup pakai jari. Sehingga anak-anak akan membaca seperti mad fathah yang panjang. Contoh misalkan roqiba di An-Nisa ayat pertama. Roqiba, karena tanwinnya ditutup maka tidak jadi dibaca roqiban, sehingga dia yang terlihat adalah alifnya. Atau kabiro, 168 kali anak-anak atau balita kita mengulang cara membaca mad iwad, kira-kira lulus nggak? Insya Allah ya, insya Allah bisa. Bahkan nanti mungkin tanpa harus ditutup pun sudah paham. Jadi itu mudah insya Allah. Kalaupun ternyata belum ingat, kalaupun ternyata masih belum lancar atau belum lulus dengan mad iwad ini, ya nanti ketemu lagi dengan ayat-ayat yang lainnya di surat-surat yang lainnya insya Allah. Karena anak mampu atau bisa itu kan bukan urusan kita sebetulnya ya. Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita singgung sebelumnya bahwa kesuksesan itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin sulit, semakin susah. Ketika kita menemukan anak-anak atau balita yang semakin sulit atau susah untuk
menyerap apa yang kita ajarkan, maka ingat rumusnya yang kemarin-kemarin tuh, bahwa semakin besar pahalanya. Siap ya? Insyaallah. Jadi tetap dengan segudang kesabaran kita mendampingi balita-balita kita yang Masya Allah ya, baru memegang mushaf Al-Quran, kemudian mungkin lidahnya atau tutur katanya masih pelo, masih cedal. Masya Allah, siapa kayaknya orang tua yang tidak meneteskan air mata ya ketika mendampingi anak atau balita kita yang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, atau mungkin anak-anak yang baru belajar Al-Quran. Masya Allah, walaupun masih terbata-bata, tetapi ya Allah, di situ ada kebahagiaan yang tak terhingga, ada kebahagiaan yang luar biasa. Hanya hati orang-orang yang terjun langsung dalam hal inilah yang akan merasakannya. Ada lagi kemudian waqaf tak marbutoh. Ini bagaimana mengajarkannya? Cukup ditutup titiknya, titik tak marbutohnya dan harokatnya. Jadi titik dan harokat tak marbutohnya ditutup, sehingga anak akan membaca bahwa itu ha sukun. Contohnya ini jauh ya untuk ketemu dengan waqaf tak marbutoh ini. Jadi nanti saja kalau pas ketemu ya diajarkan. Contohnya di surat Al-Qiyamah, la uqasimu biyaumil qiyamah. Nah, di situ ditutup titik dan harokatnya. Untuk pembelajaran yang gharib, silahkan itu juga sama, diajarkan dan dikenalkan ke anak-anak cara membacanya ketika bertemu dengan kalimat tersebut. Contoh di sini kan ada beberapa ya. Contoh imalah yang ada di surat Hud ayat 41. Di situ ada kalimat Bismillahi majriha wa mursaha. Dicontohkan, dengarkan dan tirukan. Maka anak akan menirukan membaca majriha. Kemudian Ismam yang ada di surat Yusuf ayat 11, di situ ada kalimat la ta'manna. Nah, itu juga dicontohkan saja cara membacanya. La ta'manna. Begitu juga di gharib, di ayat-ayat yang lain. Ada saktah misalkan. Nah, saktah ini ada di 4 tempat. Di surat Al-Kahfi ayat pertama, kemudian di surat Yasin ayat 52, Al-Qiyamah ayat 27, dan Al-Mutaffifin ayat 19. Di surat Al-Kahfi ada kalimat aywaja di akhir ayat 1. Nah, itu kalau mau memperkenalkan saktah, silahkan diperkenalkan. Kalaupun tidak, di situ kan sudah wakaf ya. Waqaf mad iwab. Silahkan kalaupun diperkenalkan, dicontohkan bacanya terlebih dahulu. Iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Jadi itu anak-anak tahu cara bacanya dari mendengar dan menirukan atas bimbingan kita sebagai guru Al-Qur'annya. Jadi untuk saktah itu berhenti di kalimat saktahnya tanpa mengambil napas. Contoh saktah di ayat yang lain, misalkan di Yasin, kita ketemu dengan kalimat mim marqadina. Itu marqadina hadza, saktah di situ. Kalau mau dicontohkan saktah, mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Kemudian di Al-Qiyamah juga ada wa qila man raqa. Man raqa, berhenti tapi bukan waqaf, berhenti tanpa mengambil napas. Wa qila man
Roko. Itu ya surat Al-Qiyamah. Kemudian satu lagi ada di surah Al-Mutaffifin. Ada ayat di ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim. Situ ada kalimat bal rona. Jadi tidak dibaca berona. Nah, ini pengecualian. Jadi ini kan pengecualian yang tidak banyak. Jadi cukup mendengar dan menirukan. Gurunya kita mencontohkan. Begitu insya Allah bisa dipahami dan ini mudah. Insya Allah. Kemudian juga ada tashil di surat Fussilat ayat 44. Kalimat a'jamiyyu wa arabi. Kalimat a'jaminya. Di situ ada dua hamzah bergandengan yang dua-duanya berharakat fathah. Yang satu dibaca a, yang hamzah kedua di tashil, ya di tashil dengan membaca sepertiga harokatnya saja. Jami, jadi tidak dibaca jami. Jadi untuk membaca seperti itu orang Arab kesulitan. Untuk anak kita atau balita kita supaya bisa membaca itu dengan mendengar dan menirukan. Contoh terakhir juga ada di Al-Hujurat, ya di situ ada nakal menggantikan, di situ ada kalimat bi'salismu. Secara zahir, secara kalimatnya itu terlihat kan bi'sal ismul fusuq. Tapi itu dibaca bi'salismul fusuq ba'dal iman. Dilangsung bi'sali bukan bi'sali. Ini anak tahu kalimat itu dibaca bi'salismu dengan mendengar dan menirukan. Jadi cukup simpel ya. Simpel sekali. Nanti pas ketemu lagi, kemudian lupa ya diingatkan lagi, dibacakan lagi, dicontohkan lagi. Baik, kita masuk ke pembahasan wakaf di tengah ya, bagaimana cara mengajarkannya. Untuk wakaf di tengah itu yang ada tanda-tanda huruf di atas ya, di atas kalimat. Sebetulnya ini kan untuk anak-anak balita, untuk anak-anak atau balita yang baru mulai membaca Al-Quran, belum kita kenalkan tentang wakaf ini. Biasanya kita selesaikan kan membaca Al-Qurannya itu ya sampai di akhir ayat. Kita akan baru berhenti di situ tentunya setelah tadi dikenalkan dengan mad arid lisukun. Jadi belum ada yang dikenal qaf ibtida'nya di mana, wakafnya di mana. Tapi ini sebagai pengetahuan buat kita bersama bagaimana ketika misal untuk khatam berikutnya atau kita mau di akhir-akhir juz, di akhir-akhir Al-Quran kita mau mengenalkan tentang wakaf ini. Dan wakaf ini bukan ijma' ulama ya. Karena di setiap mushaf dan di setiap cetakan tanda wakaf dan kalimat yang diwakaf pun berbeda. Jadi tanda-tanda wakaf di ayat-ayat tertentu atau di surat tertentu, tanda wakafnya berbeda. Kadang ada yang berhenti di kalimat ini, ada yang di kalimat berikutnya, atau yang dicetakan ini ternyata di ayat ini, di kalimat ini cetakan tersebut wakafnya huruf jim, yang ini kok bukan ya, dengan kola atau sola misal. Jadi begitu ya, berbeda. Jadi ikuti saja mushaf yang menjadi pegangan saat itu. Contoh untuk di sini ada beberapa tanda wakaf. Kita coba lihat. Ada wakaf lam ya, lam alif ya. Nah, kelihatannya kan bagian anak kayak silang gitu ya. Nah, ini kita sampaikan gak boleh berhenti di sini. Sehingga anak tahu ketika menemukan tanda seperti itu, dibaca lanjut saja, gak boleh berhenti. Kemudian ada jim. Taunya kan anak itu ja. Nah, kita sampaikan jalan boleh, berhenti boleh. Jangan kita sampaikan berhenti boleh, jalan boleh. Karena yang ingin kita cantolkan ke memori mereka adalah ja, ya, huruf ja-nya. Jadi yang pertama kita bilang jalan boleh, berhenti boleh. Kemudian ada yang dengan tanda sod. Sambung deh, atau silahkan terus nih, sod ya. Sod atau sola, itu kan lebih baik
dilanjut, tidak wakaf di situ. Jadi sambung deh atau silahkan jalan terus. Dan ada wakaf qala. Ko berhenti deh. Ko berhenti saja. Jadi anak tahu begitu ada tanda ko itu dibaca berhenti di situ. Bagaimana ada tanda wakaf titik 3 atau wakaf mu'anaqah ya. Nah, ini kita sampaikan ke anak-anak, silahkan pilih mau wakaf yang di sini apa di yang setelahnya. Mau di sini boleh, di yang ini juga boleh. Jadi tahu anak-anak dengan seperti itu simpel, diajak simpel, diajak mudah, anak-anak pun tidak berat ya untuk berpikir ini namanya wakaf apa dan harus seperti apa kalau bertemu dengan wakaf ini. Insya Allah seperti itu, lebih mudah juga buat kita mengajarkannya. Baik Ustadz Ustadzah, ayah ibu, itu pembelajaran kita hari ini. Jadi persiapkan segudang kesabaran dalam diri kita dalam membersamai balita-balita kita, anak kita, dan mungkin ada yang punya santri para lansia untuk berproses dalam mengkhatamkan Al-Quran, dalam mengkhatamkan 30 juz. Apabila ketika di lapangan, tentu ya ini, apalagi balita-balita dan lansia yang baru memulai membaca Al-Quran, menemukan, ini kan sudah belajar wakaf nih di akhir nih, berarti nafasnya harus diatur, jangan sampai berhenti di tengah jalan, jangan sampai bernapas di tengah jalan. Tentu kita harus bijak. Misalkan kita bertemu di ayat-ayat yang padahal pendek ayat tersebut. Contoh, wal mursalati urfa. Itu kan 2 kata aja atau 2 kalimat saja ya ayatnya. Tapi ternyata balita kita yang masih 3 tahun, 4 tahun bacanya wal mursalati urfa. Napas-napas gitu ya di situ. Lantas kita terus ulang-ulang supaya bisa satu nafas. Karena yang ideal menurut kita, yang bacaannya ayat ini harus satu nafas. Karena sudah belajar nih dari awal wakaf. Nah, tentu yang harus kita kedepankan adalah kita juga melihat kondisi, melihat situasi. Insya Allah semakin sering anak bersama Al-Quran dan seiring bertambahnya usia mereka, insya Allah itu akan didapatkan juga mereka mampu membaca ayat-ayat Al-Quran dengan satu napas dalam 1 kali wakaf. Tidak apa-apa, jalan sampai kita melihat kemampuan mereka, kapan mereka mampu membaca dengan 1 kali napas, baik itu balita ataupun anak-anak ataupun lansia. Insya Allah ketika kita mengajarkannya dengan hikmah, dengan bijak, ini akan menjadi jalan untuk mencintakan mereka terhadap Al-Quran. Dan kita mempersiapkan mereka sebagai generasi-generasi kebangkitan umat, kebangkitan Islam, dengan mempersiapkan, dengan mendekatkan mereka terhadap Al-Quran. Bagaimana mereka akan dekat dengan Al-Quran kalau cinta pun tidak ada? Yang akan dirasakan adalah berat dan beban. Jadi insya Allah kita menjadi bagian dari itu. Yang harus kita kantongi lebih besar dan lebih banyak adalah kesabaran. Bismillah, semoga di akhir pertemuan pelatihan online kita ini Allah memberikan hidayah yang luar biasa kepada kita semua. Hidayah Al-Quran, hidayah keberkahan Al-Quran, sehingga kehidupan kita semakin berkah, kehidupan kita semakin mudah, karena kita pun memudahkan pembelajaran Al-Quran untuk balita kita, untuk anak kita, untuk lansia kita, dan untuk murid-murid kita. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari membuat sulit untuk belajar Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya pada semua peserta pelatihan online
Insyaallah, semoga Allah mempertemukan kita di lain kesempatan untuk terus bersama-sama, untuk terus dalam kebersamaan dengan Al-Quran. Silahkan bagi ayah ibu, ustadz ustadzah, ini kan hari terakhir, pertemuan terakhir, untuk lebih memudahkannya lagi, bagaimana bisa terus menambah semangat dan untuk membuka kembali materi-materi yang sudah disampaikan. Silahkan bisa memiliki, bahkan ini bisa dikatakan wajib ya, memiliki buku Semangat Khatam Al-Quran Sejak Balita. Ini edisi revisi dari balita Khatam Al-Quran yang warna ungu itu ya. Jadi ini insya Allah sudah ada revisi-revisi, dan kalau kata beberapa teman itu lebih enak bacanya. Silakan bisa langsung memesan ke Markaz Utrujah Jakarta ya. Atau bagi wali santri Markaz Talaki Sahabat Al-Quran, bisa kami kolektif untuk pemesanannya. Silakan nanti bisa menghubungi admin atau muyasir-muyasirah kelas masing-masing. Terima kasih. Billahi fi sabilil haqq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.